Halo teman-teman, terima kasih untuk 1000 subscriber dan dukung terus J2 Project 18 menuju 10.000 subscriber agar saya semakin semangat lagi untuk membuat konten yang menarik dan tentu saja bermanfaat. Terima kasih. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya. Di video kali ini, saya akan berbagi tips bagaimana cara memahami komunikasi TCP dan UDP. Sebelum kita lanjut ke videonya, yuk sama-sama kita bangun channel ini dengan cara subscribe, komen, like, dan share jika menurut teman-teman video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk menekan lonceng notifikasi agar teman-teman selalu update info-info menarik seputar channel ini. Terima kasih. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita akan mempelajari komunikasi dari TCP dan UDP. Dan ini kita mengerjakan untuk intro to network yang 14.8.1 TCP and UDP communication. Jadi seperti itu teman-teman. Selama di video ini kita nanti akan memahami tentang komunikasi TCP dan UDP, kurang lebih seperti itu. Lalu nanti kita pada bagian 1 ya. Jadi di sini kita bisa lihat ada Objectify, ada part 1 and part 2. Part 1-nya itu generate network traffic in simulation mode, atau bisa diartikan hasil lalu lintas jaringan dalam mode simulasi. Jadi kita nanti bakal melihat komunikasi data di simulasi yang ada di Cisco Packet Tracer-nya. Lalu di part 2-nya, examine the functionality of the TCP and UDP protocol. Jadi kita akan memeriksa fungsi protokol TCP dan UDP. Nah, background-nya, this simulation activity is intended to provide a foundation for understanding TCP and UDP in detail. Packet Tracer simulation model provide you the ability to view the state of different PDU as they travel through the network. Jadi, kalau misalkan kita artikan bahwa kegiatan simulasi ini dimaksudkan untuk memberikan dasar bagi pemahaman TCP dan UDP secara detail. Mode simulasi Packet Tracer memberi Anda kemampuan untuk melihat keadaan PDU yang berada saat mereka melakukan perjalanan melalui jaringan. Mode simulasi pelacak paket memungkinkan Anda untuk melihat setiap protokol dan PDU terkait. Langkah-langkah yang diuraikan menggunakan berbagai aplikasi yang tersedia di PC klien. Anda akan mempelajari fungsionalitas protokol TCP dan UDP, multiplexing, dan fungsi nomor port dalam menentukan aplikasi lokal mana yang meminta data atau mengirim data. Packet Tracer tidak akan menilai aktivitas ini. Jadi, ini kita tidak ada penilaian, teman-teman. Tidak seperti di video sebelumnya yang kita basic device configuration. Nah, kalau di video ini kita hanya sebatas memahami saja gitu komunikasi antara TCP dan UDP. Oke, selanjutnya kita langsung aja masuk ke instruction. Di sini ada part 1, generate network traffic and in simulation mode and view multiplexing. Jadi kita menghasilkan lalu lintas jaringan dalam mode simulasi dan lihat multiplexingnya, teman-teman. Nah, di step 1, generate traffic to populate address resolution protocol atau ARP tables. Jadi kita menghasilkan lalu lintas untuk mengisi table address resolution ARP. Nah, perform the following tasks to reduce the amount of network traffic view in the simulation. Nah, jadi yang pertama kita akan mengklik multi server dan klik tab desktop, lalu ketikkan command prompt. Jadi di sini di sebelah kanan ini ada multi server, kita klik aja. Lalu pada desktop kita cari yang namanya command prompt, teman-teman. Nah, selanjutnya enter the ping strip N 192.168.1.25 command. Jadi kita diminta untuk mengetikkan perintah ini
Lalu kita akan melakukan broadcast, ping broadcast. Jadi kita kopas aja di sini. Ctrl C ya. Lalu di sini kita paste. Lalu di enter. Nah, maka di sini akan tampil IP yang ada pada klien di bawahnya. Jadi di sini ada 4 IP, ada 192, 168, 1.2, 1.1, 1.3 dan 1.4. Ini adalah kita melakukan ping broadcast. Jadi ketika kita melakukan ping ke IP ini, maka akan mendapatkan reply dari keempat klien. Ada HTTP klien, FTP klien, DNS klien, dan email klien. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan close ya, tutup jendela multi server. Jadi kita close aja. Nah, di step 1 kita sudah selesai. Selanjutnya kita ke step kedua, generate web HTTP traffic. Switch to simulation mode. Jadi kita akan merubah ke mode simulasi. Jadi kalau teman-teman lihat di bawah kanan sini, ini kan ada mode real time, ada mode simulation. Seperti ini. Jadi kalau misalnya kita mau melihat jalur komunikasinya atau perpindahan PDU tadi, kita harus ubah ke mode simulation. Seperti ini. Digeser. Nah, selanjutnya klik HTTP client dan open the web browser from desktop. Jadi kita diminta untuk mengklik klien yang HTTP. Lalu di sini kita cari web browser, teman-teman. Nah, pada web browser ini teman-teman diminta pada URL field enter 192.168.1.254. Jadi di URL ini kalian diminta untuk masukkan IP ini dan klik go. Lalu di sini amplop PDU akan muncul jendela topologi. Jadi nanti di sininya itu bakal ada si PDU tadi, teman-teman, amplop. Nah, sekarang kita tinggal kopas aja di sini IP-nya. Lalu kita masukkan ke sini URL. Lalu kita pilih go. Nah, maka di sini sudah ada langsung amplopnya yang HTTP client. Nah, lalu kita akan minimize. Jadi kita diminta untuk minimize but not close. Jadi kita minta minimize tapi jangan di close. HTTP client configuration window-nya yang ininya. Kita minimize aja, teman-teman. Nah, selanjutnya di tahap ketiga generate FTP traffic. Jadi kita akan menghasilkan lalu lintas FTP ya. Bahasa Indonesia FTP aja lah, orang Sunda ya kan. Jadi bercanda dikit teman-teman biar nggak tegang gitu. Nah, sekarang kita klik FTP client dan open command prompt. Di sini ada command prompt. Lalu di sini kita diminta untuk memasukkan ini ya, perintah FTP 192.168.1.254. Ini kita copy aja. Sini. Klik kanan paste. Lalu nanti bakal muncul FTP 1, 2, 3. Nah, nanti di sini akan langsung muncul untuk FTP-nya. Dan kita juga sama, tidak boleh untuk close. Kita akan minimize saja. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke step 4, generate DNS traffic, di mana kita akan melihat lalu lintas untuk DNS client. Caranya, klik DNS client, lalu di sini kita buka command prompt, dan kita diminta untuk memasukkan perintah nslookup multiserver.pt.ptu. Ini kita kopas aja. Lalu kita enter. Sorry, ini saya geser. Ini kurang N ya. Kita geser dulu. Ini kurang N. Nanti kita enter, dia akan muncul.
Nah, di sini DNS kliennya juga sudah muncul ya, teman-teman ya. Lalu kita diminta untuk minimize, tapi jangan di-close. Dan yang kelima, step yang kelima, generate email traffic. Kita akan melihat lalu lintas email. Caranya, pergi ke email klien. Lalu di sini kita cari email. Jadi di sini ada menu email. Email di mana ya? Nah, di bawah. Ini email. Lalu kita diminta untuk compose. Compose itu kita mau ngirim email. Nah, to-nya kita pilihnya sesuai yang ada di, sebutlah soal ya. Bukan sebut mawar ya, intinya di petunjuknya lah, di petunjuk instruksinya, ikutin aja. Pokoknya kalian tinggal kopas-kopas aja. Subjeknya ini. Personalize the subject line. Email body-nya nih. Lalu kita tinggal send. Saya geser dulu, nanti dia akan muncul PDU paketnya. Nah, sudah muncul ya teman-teman ya. Ingat, di minimize, jangan di close. Nah, selanjutnya di step ke-6, ini teman-teman diminta untuk verify the traffic is generated and ready for simulation. Jadi, teman-teman harus memverifikasi bahwa lalu lintas telah dihasilkan dan siap untuk disimulasikan. Dan there should now be PDO entires in the simulation panel of each of client computer. Jadi sekarang harusnya ada entry PDU di panel simulasi untuk setiap komputer klien. Nah, ini sudah ada ya. Ini sudah ada semuanya. Masing-masing ya. Ada yang FTP, HTTP, DNS, email. Ada 4. Berarti sudah beres di step 6. Selanjutnya di step 7, examine multiplexing as the traffic cross the network. Periksa multiplexing saat lalu lintas melintas jaringan. You will now use the capture forward button in the simulation panel to observe the different protocol traveling on the network. Nah, note the capture forward buttons is a small arrow pointing to the right with a vertical bar next to it. Jadi, Anda sekarang menggunakan tombol capture atau forward di panel simulasi untuk mengamati berbagai protokol yang berjalan di jaringan. Nah, catatannya nih, tombol ambil atau maju adalah ambil itu capture or forward ya. Adalah panah kecil yang menunjuk ke kanan dengan bilah vertikal di sebelahnya. Jadi yang ini teman-teman. Ini yang capture dan forward. Lalu selanjutnya di poin A-nya, klik capture or forward once. All of the PDU travel to the switch. Jadi kita diminta untuk mengklik forward atau capture sekali aja teman-teman. Dan semua PDU ini, pesan-pesan ini, paket-paket ini akan terkirim ke switch. Kita coba ya. Sekali. Nah, dia sudah sesuai, dia akan terkirim ke switch. Nah, selanjutnya di poin B, ini saya scroll ke bawah. Klik capture forward 6 times, sebanyak 6 kali, and watch the PDU from the different hosts as they travel on the network. Jadi kita akan melihat PDU itu bergerak ke berbeda host, intinya traveling lah di dalam jaringan ini. Note that only one PDU can cross a wire in each direction at any given time. Nah, perhatikan bahwa hanya satu PDU yang dapat melintas kabel di setiap arah pada waktu tertentu. Jadi kita coba tes ya. Kita klik pertama, 1. Nah ya. 2. 3. 4. 5. 6. Disebut apa ini? Ini adalah percakapan multiplexing.
Verify video appears in the event list in the simulation panel. What is the meaning of the different colors? Jadi berbagai video muncul kan tadi di daftar panel simulasi. Nah, apa arti dari warna-warna yang berbeda gitu? Nah, mereka mewakili protokol-protokol yang berbeda. Tadi kan ada apa aja? Ada HTTP, ada FTP, ada DNS, dan ada email gitu. Makanya ketika dia melakukan roaming ya, mungkin bisa disebut juga roaming, maksudnya dia jalan-jalan lah, traveling, dia akan muncul warna-warna yang berbeda, teman-teman. Nah, kita sudah selesai, kita akan lanjut ke part kedua, examine functionality of the TCP and UDP protocol. Periksa fungsi protokol TCP dan UDP. Step yang pertama, examine HTTP traffic as the client communicate with the server. Periksa lalu lintas HTTP saat klien berkomunikasi dengan server. Nah, sekarang kita diminta untuk mengatur ulang simulasi. Di sini ada tombol reset simulation, kita tinggal klik aja. Maka dia akan hilang semuanya. Lalu filter the traffic that is currently displayed to only HTTP and TCP PDUs. To filter the traffic that is currently displayed, click edit filter and toggle the show all none button. Select HTTP, TCP, click the red X in the upper right hand corner, dan lain sebagainya. Jadi intinya kita di sini kan di bawah sini tuh ada event list filter ya. Di sini kan ada DNS, HTTP, POP3, SMTP, TCP, dan lain sebagainya. Nah, kita diminta hanya mendisplay HTTP dan TCP. Caranya mudah sekali. Kita klik show all none dulu. Jadi semuanya none, lalu kita pergi ke edit filter. Di sini kan ada IP versi 4, versi 6, MITS. Nah, adanya di MITS. Nah, kita hanya akan mengaktifkan HTTP dan TCP saja. Kita cari aja HTTP di sini, lalu TCP di sini. Sisanya abaikan. Lalu kita close. Nah, di sini hanya akan tampil HTTP dan TCP saja sesuai dengan perintahnya, teman-teman. Lalu setelah sudah kita pilih HTTP dan TCP, yang poin C-nya open the browser on the HTTP client and enter 192.168.1.254 in the URL. Click go to connect to the server over HTTP. Minimize the HTTP client Windows. Jadi kita diminta untuk membuka browser HTTP lagi dan memasukkan IP yang ada di sini, teman-teman. Klik go dan terhubung ke server HTTP. Lalu kita minimize lagi. Oke, kita akan praktekkan. Kita copy terlebih dahulu di sini. Lalu kita ke HTTP client. Lalu kita ke sini. Lalu kita klik go. Nah, dia akan masuk Cisco Multi-Server Simulation, one machine to serve them all. Nah, di sini sudah muncul PDU yang baru. Lalu selanjutnya klik capture until you see a PDU appears for HTTP. Nah, jadi klik capture, Anda melihat PDU muncul untuk HTTP. Perhatikan bahwa warna amplop di jendela topologi cocok dengan kode warna untuk HTTP di panel simulasi. Nah, kita bisa lihat di sini. Kita capture. Kita pokoknya sampai masuk ke sini lagi. Kita klik lagi. Terus 2, 3 kali. 4 kali. Nah, sampai ada tanda checklist hijau-hijau gini, teman-teman. Nah, di sini ada pertanyaan. Di mana nih? Di poin D ya. Ini saya kebawahin lagi. Why did it take so long for the HTTP PDUs to appear? Mengapa butuh waktu yang lama sampai HTTP PDU muncul? Nah, ini kan ya HTTP ya.
Mana nih kok nggak muncul sih? Ini kan HTTP. Nih, ini yang TCP-nya. Nah, kenapa sih butuh waktu lama gitu? Karena TCP harus terlebih dahulu membuat sambungan agar lalu lintas HTTP dapat dimulai. Seperti itu, teman-teman. Jadi makanya dia butuh waktu dulu, beberapa kali jalan lah gitu dia baru bisa muncul. Nah, poin E-nya, click the PDU envelope to show the PDU details. Click outbound PDU details tabs and scroll down to see the last section. What is the section label? Oke, selanjutnya kita akan klik PDU-nya di sini. Lalu kita cek outbound PDU details. Nah, di sini kita dapat melihat yang diberi label adalah TCP. Lalu, are these communication considered to be reliable? Apakah komunikasi ini dapat dianggap diandalkan? Ya, jawabannya ya pasti ya dong, karena kita sedang menggunakan TCP. Gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya kita diminta untuk merecord SRC port, des port, sequence 6, and ACK6. Di sini ada source-nya 1026, destination port-nya 80, sequence number 1, ACK acknowledgement number 1. Nah, selanjutnya kita diminta untuk melihat lah, intinya di sini look at the value in the flag field. Di sini ada flag field, di sini ada value-nya. Kita melihat dari flags yang ada di sini, value-nya itu apa? Which TCP flags are set in the PDU? Di setnya karena di sini kita lihat dari sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang ada itu di sini berarti ACK dan PSH yang 4 dan 5 di sini nih. Jadi urutan keempat dan kelima dari kanan 1, 2, 3, 4 dan 5. Ada PSH dan ACK. Lalu selanjutnya close PDU and click capture forward until PDU with checkmark return to the HTTP client. Jadi kita diminta untuk menutup PDU, lalu klik capture forward sampai PDU dengan tanda centang kembali ke HTTP client. Oke, kita forward. Lalu lagi, terus. Lagi. Nah, sampai di HTTP client udah dicentang lagi ya. Lalu selanjutnya kita diminta untuk klik amplop PDU dan pilih inbound. Inbound. Lalu bagaimana port dan number urutan dan nomor urut berbeda dari sebelumnya. Klik di sini. Inbound. Kita scroll ke bawah ya. Nah, di sini source-nya jadi terbalik ya, teman-teman ya. Kalau misalkan kalian lihat yang tadi di close ya. Oh iya. Yang tadi di close. Kalau yang sebelumnya itu kan source-nya itu 1026. Port-nya 80. Nah, sekarang jadi kebalik. Seperti ini, teman-teman. Lalu di sini ada pertanyaan, how are the port and sequence number different than before? Nah, port, sumber dan tujuan tadi dibalik, dan nomor pengakuannya adalah 1. Lalu bendera telah diubah menjadi SYN dan ACK. Oke, di poin ini kita diminta untuk klik HTTP PDU yang telah disiapkan klien HTTP untuk dikirim ke multi server. Dan seterusnya, informasi apa yang sekarang terdaftar pada bagian TCP, apa perbedaannya portnya. Nah, kita bisa lihat di sini. Di sini di outbound, lalu di sini kan ada source port dan destination port, sequence dan number. Lalu di sini ada flags-nya. Nah, port sumber dan tujuan dibalik. Kedua nomor urut adalah 1, nomor pengakuan adalah
1 dan nilai dan bendera adalah di sini PSH dan ACK. Seperti itu teman-teman. Lalu kita diminta untuk reset the simulation. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke step kedua. Kita akan menguji lalu lintas FTP yang berkomunikasi dengan server. Nah, di poin A kita diminta untuk membuka command prompt di FTP client dan kita diminta untuk menginitiate connection FTP dengan mengetik perintah ini. Sekarang kita copy aja. Lalu buka FTP client, command prompt. Oke, copy ke sini. Lalu kita enter. Oke, sudah di minimize. Nah, sekarang kita diminta di simulation panel untuk mengedit filter menjadi FTP dan TCP. Kalau tadi kan sebelumnya HTTP dan TCP, ini kita kayak edit filter aja. Nanti kita hapus HTTP-nya, kita ganti ke FTP. Oke, setelah sudah, kita di poin C diminta untuk klik forward pada PDU kedua untuk membukanya. Klik capture, lalu klik amplop PDU kedua untuk bukanya. Oke, ini kita capture dan pada apa nih namanya nih? Pada detail PDU keluar. Dan kita di sini lihat di outbound PDU. Sorry, yang ini ya. Outbound PDU. Dan di sini apakah komunikasi dapat diandalkan ya? Are this communication considered to be reliable? Jawabannya ya, karena di sini TCP. Lalu selanjutnya catat SRC, port, dashboard, sequence, name, dan acknowledgement number. Seperti itu teman-teman. Nah, kita lihat di sini ada source-nya 1026, port-nya 21, sequence-nya 29, dan acknowledge-nya 103. Oke, selanjutnya kita akan cek PDU-nya di sini, lalu ke outbound. Dan di sini kita lihat ke paling bawah. Nah, apakah komunikasi ini dianggap dapat diandalkan? Jawabannya ya, karena dia TCP ya. Lalu kita diminta untuk mencatat SRC port. Nih, dan lain sebagainya. Di sini source portnya 1027, destination portnya 21, sequence dan acknowledgement-nya 00. Untuk flags-nya di sini dia pakainya yang SCN ya. Sini SCN. Lalu kita tutup. Close the PDU dan klik capture until the PDU return to the FTP client with a check mark. Kita diminta untuk klik forward lagi sampai paketnya kembali lagi ke bawah. Oke, kita forward. Terus oke, sudah ada centang ya di sini ya. Oke, selanjutnya klik the PDU envelope and select inbound PDU details. Jadi kita diminta untuk melihat inbound PDU detailsnya. Lalu bagaimana port dan nomor urut, apakah berbeda dari sebelumnya? Oke, kita klik di sini. Kita pilih inbound. Oke, jadi berubah ya. Dan di sini jadi source-nya itu 21, destination-nya 1027, sequence-nya 0, acknowledge-nya 1. Dan untuk flags-nya di sini SCN dan apa nih satu lagi? ACK ya. ACK dan SCN ya. Jadi sumber port sama tujuannya dibalik nih. Source sama destination-nya. Oke. Selanjutnya kita apa nih? Klik the outbound PDU step. Lalu apa perbedaan port dan nomor urut dari hasil sebelumnya? Kita lihat di sini. Inbound, outbound. Nah, jadi kalau misalkan di inbound
itu source-nya 21, outbound-nya dia 1027 dibalik. Dan kalau di inbound dia sequence-nya 0, acknowledgement-nya 1, di outbound dia 101. Dan flag-nya di outbound ini hanya ACK saja gitu teman-teman. Lalu di poin hanya close the PDO and click capture forward until second PDO return to the FTP client. The PDO is different color. Jadi dia diminta untuk forward sampai ke FTP client lagi dan dia pasti akan beda warna. Oke, sekarang kita akan buktikan. Oke, sekarang warnanya sudah berbeda. Lalu di sini diminta open the PDU and select inbound PDU details. Scroll down past the TCP section. What is the message from the server? Di sini kita diminta untuk membuka PDU dan pilih detail PDU masuk. Kulir ke bawah melewati bagian TCP. Apa pesan server? Sekarang kita cek ya. Nah, di sini message-nya welcome to PT FTP server. Jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk pengecekan FTP traffic as the client communicate with the server. Selanjutnya kita diminta untuk reset simulation. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke step ketiga, examine DNS traffic as the client communicate with the server. Jadi kita diminta untuk melihat lalu lintas DNS dari klien yang berkomunikasi dengan server. Nah, pertama, repeat the step in part 1 to create DNS traffic. B-nya, in the simulation panel, change edit filter to display only DNS and UDP. Jadi kita diminta untuk balik ke step pertama untuk membuat lalu lintas DNS traffic dulu. Oke, kita scroll ke atas. DNS. Nah, di sini generate DNS traffic. Klik DNS client and open command prompt, enter ns lookup multi bla 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 bla. Lalu minimize, jangan di close. Oke, sekarang kita copy aja komennya. Lalu kita ke bawah lagi. Nih ya. Duh. Oke, lalu kita buka DNS client di sini, teman-teman. DNS client, command prompt, lalu kita paste di sini. Nah, di sini kita minimize saja. Dan PDU di sini belum tampil, teman-teman, karena kita di sini kan karena ada filternya nih, cuma menampilkan FTP dan TCP aja. Caranya kita tinggal mengaktifkan nih DNS dan UDP. Kita ke edit filter. Lalu ini kita matikan. Kita ganti UDP, FTP-nya kita ganti. Nah, untuk DNS itu ada di IP versi 4 DNS, kita close. Nah, dia akan muncul di sini nih. Warnanya agak-agak coklat gitu ya. Selanjutnya, klik PDU envelope to open it. Lalu kita diminta untuk klik PDU untuk membukanya. Oke, lalu kita diminta apa lagi nih? Lalu kita diminta untuk look at the OC model details for the outbound PDU. What is the layer 4 protocol? Nah, di sini kita diminta untuk melihat simulasi, membuka PDU dan melihat model OC PDU keluar. Apa protokol layer 4? Layer 4 protokolnya adalah UDP di sini ya. Lalu are this communication considered to be reliable? Apakah komunikasi ini dapat diandalkan? Jawabannya tidak gitu, karena dia UDP. Nah, UDP itu tidak dapat diandalkan. Jadi perbedaannya seperti itu teman-teman, antara TCP dan UDP. Kalau TCP itu bisa diandalkan, UDP itu tidak bisa diandalkan. Lalu open the outbound PDU details tab and find the UDP section of the PDU format. Record the SRC port dan destination port value. Jadi selanjutnya kita diminta untuk membuka tab PDU keluar dan temukan bagian UDP dan format PDU, catat nilai SRC dan des port. Oke, kita outbound. Lalu kita cari apa? Tadi UDP ya.
Oke, UDP ada di sini. Untuk source-nya 1025 dan untuk destination-nya 53. Dan di sini, why are there no sequence and unacknowledged number? Kenapa sih tidak ada nomor urut dan pengakuan? Karena UDP tidak perlu membuat sambungan yang andal. Jadi karena dia tidak membuat sambungan yang andal, berbeda dengan TCP, jadi dia tidak ada yang namanya nomor urut dan juga pengakuan, teman-teman. Jadi itu perbedaannya. Selanjutnya, close the PDU and click capture until PDU with a check mark return to the DNS client. Nah, tutup PDU dan klik capture sampai PDU dengan tanda centang kembali ke DNS client. Oke, ini sekarang kita close. Lalu kita forward. Oke, berangkat. Berangkat ke server ya. Oke, balik lagi ke switch. Klik lagi ke DNS client. Nah, dia sudah centang. Lalu, klik the PDU envelope and select inbound PDU details. Jadi kita diminta untuk klik PDU dan buka inbound-nya. Oke, kita buka inbound-nya. Terus kita suruh ngapain lagi? How are the port and sequence number different than before? Apakah port dan nomor urut berbeda dari sebelumnya? Kita lihat yang UDP ya. Nah, dia source portnya 53, destination-nya 1025. Jadi dia berbeda ya, port tujuan dan destination-nya dibalik, teman-teman. Lalu di sini ada what is the last section of PDU called? What is the IP address of the name multi server .pt.ptu? Apa nih sebutan bagian terakhir dari PDU? Apa alamat IP untuk nama multi servernya? Nah, jawabannya adalah DNS, teman-teman. Dan IP-nya itu 192.168.254. Itu teman-teman. Itu IP-nya untuk si multi server pt.ptu. Oke. Jadi udah beres, sekarang kita tinggal klik reset simulation. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke step keempat. Oke, kita scroll ke bawah dulu ya. Nah, di step keempat ini kita diminta untuk melihat atau memeriksa lah ya, bisa dibilang seperti itu, lalu lintas email saat klien berkomunikasi dengan server. Nah, di poin A itu kita diminta untuk mengulang part 1 yang mengirim email. Dan di simulation panel, change filternya hanya mendisplay POP3, SMTP, dan TCP aja. Oke, sekarang kita scroll ke atas. Part 1 yang email. Nah, kita ulangin yang seperti ini. Buka email klien. Mana tadi? Kok kegeser? Nah, buka email klien. Lalu kita cari email di desktop. Kayak gini. Lalu kita compose. To-nya kita copy. Oke. Ini kita paste, subjeknya kita copy. Paste. Body-nya kita copy. Paste, lalu kita send. Nah, ini jangan ditutup. Kita minimize aja. Nah, sama seperti yang tadi yang DNS, dia tidak nampil PDU-nya karena kita di sini filternya DNS dan UDP. Makanya di sini di poin B diminta untuk diubah menjadi POP3, SMTP, dan TCP aja. Oke, kita edit. Kita DNS-nya matikan. Lalu kita di sini POP3, SMTP, sama TCP. Ini ganti UDP jadi TCP, SMTP, sama POP3 mana nih? Nah, ini POP3 ya. POP3, SMTP, dan TCP. Nah, baru dia akan muncul di sini PDU-nya. Lalu diminta untuk klik PDU, klik outbound, tap and scroll down the last section. Oke, the last section.
Lalu di sini what transport layer protocol does email traffic use? Are these communication considered to be reliable? Protokolnya dia pakai TCP dan apakah bisa diandalkan? Tentu saja jawabannya ya. Nah, selanjutnya kita diminta untuk mencatat SRC port, DS port, sequence 6, AX6 dan flagsnya value-nya apa? Ya, source-nya 1025, destination-nya 25, sequence 0, acknowledgement-nya 0 dan flag-nya di sini dia SYN ya. Kalau teman-teman lupa, ini saya katasin lagi. Nah, dia di sini. Dia SYN flag-nya. Oke, lalu kita diminta untuk close PDU dan klik forward sampai PDU kembali ke email klien dengan tanda cek. Oke, sekarang kita forward 2. Oke, sudah di klien 3, dia masuk ke server. Lalu ke bawah lagi ke switch dan dia akan kembali ke klien. Nah, sudah ada checklist ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya klik the TCP PDU envelope and select inbound PDU details. Kita diminta untuk TCP PDU-nya. TCP yang mana ya? Ini SMTP. Ini TCP. Lalu kita klik. Dan di sini kita diminta untuk inbound details. Oke. How are the port and sequence number different than before? Nah, dia di sininya terbalik ya teman-teman ya. Dia source-nya 25, destination-nya 1025, sequence 0, acknowledgement 1, dan untuk flags-nya dia SYN plus ACK. Jadi port, sumber, dan tujuan dibalik dan nomor pengakuannya adalah 1. Jadi perbedaannya seperti itu. Lalu kita diminta untuk close. Lalu yang poin I, ada PDU kedua dengan warna berbeda ya. There is a second PDU in different color that email client has prepared to send to multi-server. This is beginning of the email communication. Click the second PDU envelope and select outbound details. Jadi ada PDU yang baru dengan warna berbeda yang telah disiapkan oleh email client untuk dikirimkan ke multi-server. Ini adalah awal dari komunikasi email. Klik amplop PDU kedua dan pilih detail PDU keluar. Oke, kita klik outbound. Lalu kita ke bawah. Dan di sini kita diminta how are the port sequence number different from the previous to PDU. Nah, di sini dia source-nya 1025, destination-nya 25, sequence 1, acknowledgement 1. Dan flag-nya di sini PSH dan ACK ya. PSH dan ACK. Nah, port, sumber, dan tujuan dibalik. Dan nomor urut dan pengakuannya kedua-duanya adalah 1. Jadi dibalik dari yang PDU yang ini, teman-teman. Jadi kayak yang awal lagi, yang sebelum tadi kita melakukan capture. Selanjutnya di sini what email protocol is associated with TCP port 25? Protokol email apa yang dikaitkan dengan TCP port 25? Jawabannya adalah SMTP. Dan selanjutnya what protocol is associated with TCP port 110? Jawabannya adalah POP3. Oke teman-teman, jadi itu saja untuk penjelasannya di video kali ini, bagaimana kita memahami mengenai komunikasi TCP and UDP communication. Jadi ini adalah PT activity yang kita pelajari untuk mengetahui komunikasi dari TCP dan UDP. Oke teman-teman, jadi seperti itu aja untuk di video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah tonton, sudah like, sudah komen, dan sudah share video ini. Sampai bertemu di video-video berikutnya. See you!